Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamid, marhaban bihudurikum fil madrasah as-sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang bil maddah al-ulumul at-tabi'iyah fil fasli as-sabi' ma'al ustadzah Emi Fardatin. Toyib, al-an nabda hayya bina bi qiraati du'a jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 7, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ayat dalam Al-Quran berbunyi, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا wajannatin alfafa. Nah, artinya yaitu, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, yaitu matahari, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam tanaman dan kebun-kebun yang rindang. Quran Surat An-Naba ayat 13 sampai 16. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan konsep lingkungan, kemudian selain itu siswa dapat mendeskripsikan komponen ekosistem, baik komponen abiotik maupun biotik. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan konsep dari ekosistem. Baik anak-anak, apa sih itu lingkungan? Nah, lingkungan itu sendiri adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup, di mana segala sesuatu tersebut berpengaruh terhadap aktivitas dari makhluk hidup. Baik, kita masuk ke komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu sendiri ada dua jenis anak-anak, ada komponen abiotik, ada komponen biotik. Yang pertama, kita bahas komponen abiotik. Komponen abiotik itu berarti terdiri dari komponen yang tidak hidup. Contohnya ada air, cahaya matahari, batu, tanah, angin, dan lain-lain. Sedangkan komponen biotik berarti terdiri dari benda yang hidup. Contohnya apa? Ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Demikian juga dengan produsen. Produsen berarti dia sebagai penghasil sumber makanan atau dikenal dengan istilah autotrof, bisa membuat makanan sendiri. Contohnya ada fitoplankton atau tumbuhan hijau. Selanjutnya konsumen. Nah, di sini konsumen berarti dia tidak bisa membuat makanan sendiri atau istilahnya heterotrof. Jadi dia hanya makan dari apa yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen sendiri dibagi menjadi 3 anak-anak, ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Lalu dekomposer. Dekomposer ini dia berperan sebagai pengurai. Pengurai makhluk hidup yang sudah mati, kemudian diuraikan. Contohnya apa? Ada bakteri pengurai dan jamur yang saprofit. Selanjutnya anak-anak, nah di sini bagaimana si ekosistem tersebut terbentuk? Nah, berbicara mengenai ekosistem, pertama-tama yang kita bahas adalah individu atau organisme. Individu itu adalah satuan makhluk hidup tunggal, contohnya seekor burung, sebatang padi. Nah, jadi hanya satu makhluk hidup tunggal saja. Kemudian
Yang kedua adalah populasi. Populasi ini berarti kumpulan individu sejenis dalam tempat tertentu. Contohnya adalah sekumpulan burung, seladang padi. Nah, berarti kumpulan dari individu yang sejenis menempati suatu tempat tertentu. Jadi tidak hanya satu makhluk hidup, tapi ada beberapa makhluk hidup yang sejenis berkumpul jadi satu, itu namanya populasi. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas berarti kumpulan dari populasi-populasi yang berbeda jenis dalam satu tempat, gitu ya. Misalnya ada komunitas padang gurun. Nah, di padang gurun itu terdapat kumpulan populasi-populasi, ada populasi kijang, populasi rumput, populasi gajah. Nah, itu ngumpul jadi satu dalam satu tempat tertentu, namanya komunitas padang rumput. Kemudian yang keempat adalah ekosistem. Jadi ekosistem ini kita artikan sebagai interaksi antara anggota komunitas dengan komponen biotik maupun abiotik. Contohnya ekosistem sawah. Nah, coba di dalam ekosistem sawah kita menjumpai ada beberapa komunitas anak-anak ya. Di situ ada komunitas di mana saling berinteraksi dengan komponen biotiknya. Misal ada sekumpulan katak, dia berinteraksi dengan air sawah misal ya. Kemudian ada rumpun tanaman padi, nah dia berinteraksi dengan katak. Nah, begitu juga sebaliknya, itu yang namanya ekosistem sawah. Selanjutnya adalah biosfer. Biosfer ini lingkupannya lebih luas lagi, di mana biosfer merupakan kumpulan dari beberapa ekosistem. Nah, biosfer ini mencakup ada perairan, ada daratan dan udara. Mari kita latihan anak-anak. Coba perhatikan gambar berikut. Coba kalian tentukan termasuk bagian apakah gambar berikut. Di situ ada sekumpulan tanaman kelapa, kemudian ada, nah di situ ada kepiting gitu ya di pinggir pantai, dan ada seekor kura-kura di pinggir pantai. Kira-kira ini termasuk ekosistem apa anak-anak? Ada kelapa, kepiting, dan kura-kura. Coba apa yuk? Ya benar, di sini adalah ekosistem tepi pantai, di mana di tepi pantai itu terdapat kelapa, kemudian kepiting, ada kura-kura, dia saling berinteraksi pada satu tempat, yaitu di tepi pantai. Selanjutnya anak-anak, yaitu jenis-jenis ekosistem. Jenis ekosistem sendiri dibagi menjadi dua, ada ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami itu terdiri dari hutan, danau, sungai, pantai, laut, gurun, rawa, dan padang rumput. Ekosistem alami berarti yang menciptakan adalah Tuhan ya, pencipta semesta alam. Jadi tidak dibuat oleh manusia kalau ekosistem alami. Tapi kalau ekosistem buatan berarti dia diciptakan oleh manusia. Contohnya ada taman, kolam, waduk, sawah, dan kebun. Baik, tugas proyek kalian yaitu Ibu minta kalian untuk membuat ekosistem buatan. Di sini yaitu adalah kolam ikan. Siapkan alat dan bahan. Yang pertama, botol air bekas ukuran 2 liter, gunting, penggaris, pasir, kerikil, air keran, kemudian tanaman air, boleh berupa tanaman hidrilla atau tanaman yang lainnya. Kemudian ikan hias, boleh ikan hias kepala timah atau ikan koki atau ikan lainnya, boleh. Kemudian makanan ikan. Nah, caranya gimana? Yang pertama-tama, potonglah bagian atas dari botol plastik yang telah dicuci, kemudian potonglah dengan teliti dan berhati-hati agar tangan kamu tidak terluka.
Selanjutnya tuangkan lapisan pasir setebal 5-10 cm di bagian dasar botol, lalu isilah botol tersebut dengan air sampai 5 cm di bawah permukaan botol dan biarkan terbuka. Setelah itu tanamlah hidrilah atau tambahlah 2 cm lapisan kerikil. Kemudian bila air telah jernih, tambahkan seekor ikan kepala timah atau ikan koki atau ikan lainnya yang berukuran kecil, dan kemudian berilah makan ikan dengan memasukkan makanan ikan secukupnya. Dan yang terakhir, catatlah nama komponen-komponen yang ada di akuarium tersebut, lalu kelompokkan mana yang termasuk komponen biotik dan abiotik. Masukkan hasil kerjamu ke dalam tabel seperti contoh di bawah ini. Buatlah tabel di buku catatan IPA-mu ya. Hasil pengamatannya ditulis dalam kolom tabel seperti ini. Objek atau komponennya berupa apa aja? Komponen biotik yang hidup apa aja, kemudian komponen abiotik yang mati apa saja disebutkan. Nah, kemudian silakan menjawab pertanyaan. Bagaimana ciri umum dari objek biotik yang kamu temukan? Kemudian bagaimana pula ciri umum dari objek abiotik yang kamu temukan? Selanjutnya yang ketiga, adakah kaitan antara objek biotik dan objek abiotik yang menempati ekosistem buatan tersebut? Itu ya anak-anak ya. Nah, ini adalah tugas proyek kalian, tugas proyek yang kedua setelah kemarin, yaitu tugas proyek pertama menggambar sel hewan dan sel tumbuhan. Baiklah, demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Naktafi dirosatanal yaum. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Ila liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina nahtatim biqiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.